Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi bersama saya Muhammad Naufal Ustaz Madani. NIM 212104040001. Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu demokrasi. Artinya demokrasi juga berkaitan dengan agama Islam dan apa juga pengertian Islam. Langsung saja agar tidak terlalu lama, yang pertama saya akan membahas tentang Islam. Apa itu sih Islam? Islam itu kan adalah agama. Termasuk di Indonesia menganut mayoritas agama di negara kita, negara Indonesia adalah agama Islam. Di Islam itu adalah agama. Agama kita harus pahami terlebih dahulu. Agama itu kan berasal dari kata a dan gama. A artinya tidak, A artinya tidak, gama juga artinya kacau. Dan berarti tidak kacau. Menurut istilah, agama ini adalah suatu peraturan atau ketentuan yang harus dijalani oleh mayoritas umat manusia untuk diyakini dan dipercayai. Terus agama Islam juga mengajarkan kebebasan. Kenapa kok ada kebebasan? Kebebasan juga itu harus berkaitan dengan demokrasi. Kita telah lebih lanjut ya. Di zaman dahulu, ketika zaman Rasulullah sudah menganut sistem demokrasi, walaupun Rasulullah tidak memperkenalkan demokrasi, dan begitu. Salah satu contohnya adalah pada piagam Madinah, yang salah satu pidato Rasulullah, orang hitam tidak lebih buruk daripada orang putih, begitu sebaliknya orang putih tidak lebih baik terhadap orang hitam gitu kan. Jadi ada impact yang terjadi di masa Rasulullah, termasuk demokrasi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Lanjut kepada pengertian definisi demokrasi. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang artinya rakyat, kratos dan artinya pemerintah. Mungkin kalau disederhanakan, yang artinya pemerintahan rakyat, begitu kan? Jadi demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwakili oleh suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Kata Abraham Lincoln, lebih sederhananya, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, di sini ada dua prinsip, yakni demokrasi itu berjalan ada dua prinsip, yakni menggunakan perundang-undangan atau menggunakan ketetapan atau ketentuan yang sudah dimufakat, yang sudah disepakati oleh kalangan-kalangan pemerintah gitu kan. Jadi cara pandang kita terhadap demokrasi, meskipun demokrasi itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang saya bahas tadi tentang kebebasan gitu kan, makanya daripada itu kita harus memandang demokrasi itu dengan pemahaman yang lebih jelas. Nah, pastinya akan ada timbal balik terhadap agama Islam. Islam dan demokrasi pasti ada kaitannya, juga ada perbedaannya gitu kan. Secara gamblang lah ya, demokrasi itu kan tercipta pada tatanan yang bersifatnya ukhrawi, yang sifatnya yang sifatnya duniawi, yang sifatnya untuk mengatur masyarakat banyak, untuk mengatur bangsa, untuk mengatur suatu tatanan negara gitu kan. Di Islam juga sama, mempunyai ketentuan, mempunyai sistem, mempunyai peraturan juga untuk mengatur masyarakat, tapi ranahnya
lebih spesifiknya ke urusan ukhrawi, urusan akhirat begitu kan. Jadi demokrasi dan Islam pasti ada timbal baliknya, pasti ada hubungannya yang sangat erat begitu kan. Tapi di dalam agama Islam gitu, selain kita melihat, selain kita memahami, selain kita berpedoman terhadap demokrasi, terhadap ciptaan manusia, apa itu demokrasi, terus tindakan kita untuk melakukan untuk mempraktikkan bagaimana kita berdemokrasi gitu kan. Tentunya kita harus menelaah, kita harus eh, berpegang juga terhadap agama yang diyakini gitu kan. Terutama agama Islam yang ada di Indonesia, mayoritas agama Islam gitu. Baik. Jadi implikasi agama Islam dengan demokrasi itu harus eh, mengutamakan kepentingan warga negara, termasuk ada beberapa pilar yang ada di demokrasi. Salah satunya ada kedaulatan rakyat, ada hak-hak minoritas, ada kekuasaan mayoritas, ada HAM, hak asasi manusia, terus ada pemilihan bebas dan jujur, ada keadilan, begitu kan. Di Islam saja kita sudah diajari kayak begitu. Apa itu keadilan, apa itu kebebasan, apa itu kejujuran. Tapi harus melihat dari segi mana konteks yang akan kita praktikkan begitu kan. Jadinya kalau kita berpandangan terhadap demokrasi tanpa berpedoman juga terhadap agama, artinya akan nihil gitu kan. Juga pasti akan ada kekacauan. Bagaimana selain kita harus berpegangan kepada demokrasi, termasuk Indonesia kan, Indonesia sistemnya juga demokrasi. Maka dari itu kita harus juga berpegangan terhadap Islam agar supaya apa? Sempurna kedaulatan kita sebagai warga negara, agar sempurna menjalani sepenuhnya terhadap apa itu demokrasi dan kaitannya dengan agama. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.